Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Anang Ationo dari CGP Angkatan 7 Kota Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang program yang berdampak positif pada murid. Sebelum saya akan mempresentasikan secara lebih lanjut, saya akan membacakan kutipan dari Bapak Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertamamu. Ini merupakan kata penyemangat bagi diri saya sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya, yang tentunya berpihak pada murid dan mendukung pencapaian tujuan dari pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang program yang akan saya jalankan minimal dalam waktu 1 tahun ke depan, yaitu tentang perpustakaan digital Semansa Juara, atau dengan akronimnya adalah Pergi Maju. Pergi sendiri mempunyai arti yang positif, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, bahkan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga literasi ini merupakan salah satu cara untuk murid bergerak kemanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian maju sendiri mempunyai arti bahwa bergerak atau berubah dari arah yang kurang baik menuju arah yang lebih baik. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi program secara singkat, kemudian latar belakang program, kemudian tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, dan tentunya adalah rencana evaluasi dan refleksi dari program. Untuk deskripsi program, di program Perpustakaan Digital Semansa Juara atau Pergi Maju adalah program kokurikuler sekolah dalam bidang literasi, tepatnya literasi digital. Di program ini rencananya akan dilaksanakan oleh murid dari kelas 10 dan kelas 11. Pada awal pelaksanaan, masing-masing kelas 10 dan kelas 11 akan membagi tugas untuk menentukan konten isi dari perpustakaan digital mereka. Selanjutnya, mereka akan mendesain sesuai dengan kreativitas kelas masing-masing melalui Canva atau mungkin melalui media yang lain. Dan hasilnya nanti di perpustakaan digital kelas akan menjadi salah satu media berliterasi digital yang akan dilaksanakan rutin pada hari Jumat pagi selama 15 menit. Adapun untuk laporan hasil literasi nantinya akan memanfaatkan media sosial Instagram. Jadi masing-masing kelas nantinya akan mengelola Instagram masing-masing sebagai media untuk pelaporan, baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, maupun pelaporan dalam bentuk suara. Untuk latar belakang dari program yang akan nanti saya jalankan, yang pertama adanya upaya dari guru penggerak untuk memulai prakarsa perubahan dengan mengaplikasikan nilai dan perannya, yaitu yang pertama berpihak pada murid, dan yang kedua adalah mendorong kepemimpinan murid. Sehingga dalam program ini mendorong kepemimpinan murid akan terwujud jika kita memberikan kesempatan kepada murid kita aktif dalam mengikuti program-program sekolah, baik melalui suara, kemudian melalui pilihan, maupun melalui kepemilikan. Dan dalam program perpustakaan digital Semansa Juara ini tentu di dalamnya memuat hal-hal yang senantiasa memberikan kesempatan bagi murid untuk lebih aktif, kreatif dalam merancang, membuat, mengelola, dan memanfaatkan program itu sendiri. Kemudian keterlibatan murid dalam program ini
juga dilatar belakangi oleh adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam berliterasi secara berkelanjutan, dalam manajemen berbasis data. Rapor pendidikan itu selalu dimunculkan, nilai baik literasi maupun numerasi. Dan dalam hal ini, program ini ditujukan sebagai salah satu yang nantinya diharapkan mendorong, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, persentase tentang literasi. Dan yang paling penting dalam program ini adalah dijalankan dengan memanfaatkan sumber-sumber digital yang terstruktur begitu dalam perpustakaan digital. Jadi program ini tidak lepas dari identifikasi berbasis aset yang dimiliki oleh sekolah, baik aset berupa sumber daya manusia maupun aset dalam bentuk fisik dan aset-aset yang lain. Untuk tujuan dari program perpustakaan digital Semansa Juara, yang pertama, program ini bermanfaat untuk melatih kecakapan murid dalam menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Jadi media digital yang dengan mudah diperoleh itu sebisa mungkin dimanfaatkan untuk perbaikan dalam literasi maupun dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan murid untuk berliterasi melalui sumber-sumber bacaan digital yang tentu saja harapannya mudah diakses dan terstruktur. Sehingga perpustakaan digital ini merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk membuat konten-konten atau sumber-sumber bacaan digital itu menjadi terstruktur sehingga mudah dibaca dan menarik untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan anak dalam berliterasi. Kemudian yang ketiga, program ini tentu saja akan diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, kemudian inovatif, dan kemandirian murid dalam meningkatkan kemauan dan kemampuan berliterasi digital. Karena dengan literasi digital menggunakan perpustakaan digital yang mereka rancang sendiri, maka mereka akan mampu dan tertarik lagi sehingga mereka bisa membuat, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber digital dengan lebih baik lagi. Poin berikutnya adalah kelengkapan rencana dalam struktur program. Dalam kelengkapan ini meliputi target peserta, kemudian potensi tantangan dan solusi, serta lini masa pelaksanaan program. Yang pertama, target peserta. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa target peserta dalam program perpustakaan digital Semansa Juara adalah murid kelas 10 dan kelas 11. Kemudian potensi tantangan yang mungkin muncul adalah waktu pelaksanaan program dan pengawasan konten atau isi yang nantinya akan menjadi bahan bacaan di perpustakaan digital. Kemudian rencana solusi yang akan dilakukan yang pertama adalah membagi menjadi 2 pelaksanaan, yaitu yang pertama pembuatan perpustakaan digital. Jadi setiap kelas akan membuat masing-masing perpustakaan digitalnya, diberikan waktu hari Jumat selama 45 menit dalam 5 kali pertemuan. Kemudian yang kedua, ketika perpustakaan digital masing-masing kelas sudah jadi, maka nanti akan dimanfaatkan dalam program literasi digital yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat selama 15 menit sebelum pembelajaran. Harapannya dalam program ini anak-anak pun akan melaporkan membuat resum apa yang mereka sudah baca dari perpustakaan digital di media sosial Instagram sehingga masing-masing bisa mendapatkan hal-hal baik di media sosial yang memang sangat dekat dengan murid-murid kita di era sekarang, generasi Z. Kemudian tentang pengawasan konten dan isi, rencana solusinya adalah pengawasan konten akan dibantu oleh wali kelas dan guru mapel yang sesuai dengan
tema konten yang akan menjadi bagian dari perpustakaan digital. Kemudian yang keempat di sini ada lini masa kegiatan yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lini masa kegiatan atau langkah dan rencana yang akan nanti dilakukan dalam pelaksanaan program perpustakaan digital Semansa Juara atau akronimnya Pergi Maju. Yang pertama adalah tentu saja penyampaian program kepada kepala sekolah. Kegiatan ini untuk meminta izin sekaligus masukan dari Bapak Kepala Sekolah agar pelaksanaan bisa lebih optimal. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada rekan sejawat, guru dan juga dengan murid. Jadi kegiatan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan ide, saran, gagasan, dan penguatan tentang terlaksananya program. Kemudian yang ketiga, penyampaian kepada waka kurikulum dan kepala perpustakaan. Kegiatan ini tentu saja juga ingin mendapatkan saran, ide, gagasan, dan penguatan terutama tentang keberlanjutan dari program perpustakaan digital. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan program sendiri. Pelaksanaan program ini akan direncanakan terlaksana pada tahun ajaran 2023-2024. Program ini diawali dengan pembentukan panitia dari guru dan murid, kemudian dilanjutkan pembuatan perpustakaan digital di setiap kelas. Kemudian dalam pembuatan ini juga ada pengawasan program dari wali kelas dan guru mapel. Kemudian pemanfaatkan hasil program oleh murid dalam kegiatan literasi yang akan direncanakan setiap hari Jumat, setiap 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian pembuatan media sosial Instagram yang akan dikelola oleh masing-masing kelas sebagai sarana untuk pelaporan atau untuk resum kegiatan literasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun suara, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran juga bagi teman-teman yang lain, bahkan bagi kelas yang lain. Jadi nanti untuk media sosial Instagram ini diharapkan di kelas atau masing-masing kelas saling follow sehingga akan tahu informasi-informasi juga dari kelas-kelas yang lain. Kemudian untuk lini masa yang terakhir adalah kegiatan evaluasi dan refleksi. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran setiap tahapan pelaksanaannya sehingga setiap program akan dicari hal-hal yang baik untuk ditingkatkan kembali agar semakin berjalan baik dan semakin optimal untuk murid-murid kita. Untuk keterlibatan komunitas, ini berkaitan dengan sumber daya, aset, atau kekuatan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program. Yang pertama tentu modal manusia, di sini ada murid, kepala sekolah, kemudian rekan guru, dalam hal ini guru mapel, kemudian wali kelas, wakil kepala sekolah, maupun kepala perpustakaan yang akan sangat membantu dalam kesuksesan pelaksanaan program ini. Kemudian untuk modal fisik, yang pertama ada gadget, bisa HP, PC, internet, wifi, buku, kemudian perpustakaan, dan juga ruang kelas. Kemudian modal sosial adalah kolaborasi yang baik antar murid, kemudian kolaborasi murid dengan guru, kolaborasi guru dengan guru, dan pertemanan melalui jejaring sosial. Kemudian untuk modal politik adalah kebijakan kepala sekolah dalam memberikan dukungan terlaksananya program perpustakaan digital Semansa Juara ini. Poin berikutnya adalah struktur program perpustakaan digital Semansa Juara. Struktur program ini menjadi dasar acuan kegiatan dalam upaya untuk pencapaian tujuan atau sasaran program selama 1 tahun ajaran. Yang pertama, rancangan program oleh murid. Jadi program ini akan dilaksanakan oleh murid-murid di kelas 10 dan kelas 11. Di setiap kelas nanti akan dibentuk komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian penanggung jawab desain dan konten, serta penanggung jawab pelaporan hasil literasi melalui media sosial. Desain maupun konten nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada murid di masing-masing kelas termasuk pembagian-pembagiannya. Kemudian wali kelas dan dibantu oleh guru mapel yang terkait akan bertugas membimbing jalannya program, termasuk di situ ada filter konten-konten yang
kiranya kurang bermanfaat nanti akan dihilangkan, dan konten-konten yang nanti menjadi bagian dari perpustakaan digital adalah konten-konten yang sudah terfilterisasi sehingga akan mengandung nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan program pembuatan perpustakaan digital. Pembuatan desain dan konten perpustakaan digital ini akan dilaksanakan di kelas 10 dan kelas 11 setiap hari Jumat dalam 5 kali pertemuan, waktunya 45 menit sebelum pembelajaran. Kemudian aplikasi yang digunakan adalah Canva, maupun anak-anak bisa memilih aplikasi digital yang lain, dan produknya nanti dalam bentuk PDF. Sehingga nanti anak-anak bisa mengakses itu melalui PDF yang nanti bisa melalui link atau mungkin bisa melalui barcode. Kemudian pelaksanaan akan dibimbing oleh wali kelas. Yang ketiga adalah pemanfaatkan program perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini akan dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk berliterasi digital yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari Jumat setiap 15 menit sebelum pembelajaran. Dan nanti di waktu 15 menit itu selain membaca, anak-anak juga akan meresum hasil bacaannya baik melalui suara, melalui gambar, atau mungkin melalui tulisan yang nanti akan diupload di media sosial Instagram kelas mereka masing-masing. Nah, kontrol kegiatan ini oleh komite kelas dan juga oleh wali kelas. Dan itu sekaligus untuk menjelaskan yang poin keempat tentang pelaporan. Jadi pelaporan hasil literasi akan dilaporkan oleh masing-masing murid melalui media sosial Instagram. Begitu. Poin terakhir adalah rencana evaluasi dan refleksi program. Refleksi dan evaluasi ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas program yang telah dijalankan. Adapun bentuk refleksi dan evaluasi antara lain, yang pertama, evaluasi dan refleksi dalam 2 bulan pelaksanaan program. Nah, evaluasi dan refleksi ini dilakukan oleh guru penggerak selaku penanggung jawab utama program dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif dan harapan melalui Google Form kepada murid kelas 10 dan 11, kepada wali kelas dan juga kepada guru. Kemudian tindak lanjut yang pertama dari hasil evaluasi dan refleksi tersebut nantinya akan didiskusikan bersama baik dengan kepala sekolah, kepala perpustakaan, kemudian wakil kepala sekolah, rekan guru, wali kelas, dan murid untuk merencanakan program tindak lanjut pelaksanaan perbaikan program berikutnya. Kemudian untuk poin ketiga, evaluasi dan refleksi 4 bulan pelaksanaan program. Evaluasi dan refleksi kedua ini akan dilakukan oleh guru penggerak. Tujuannya agar di perpustakaan digital ini ada upgrade konten dan juga hasil karyanya nanti diharapkan menjadi salah satu koleksi di perpustakaan sekolah dalam bentuk barcode yang nanti bisa diakses oleh seluruh warga sekolah. Kemudian tindak lanjut yang kedua, program ini akan dilaksanakan dengan menambah koleksi artikel atau e-book di perpustakaan digital kelas masing-masing dan diskusi dengan kepala perpustakaan agar hasil karya tersebut nantinya menjadi salah satu koleksi di perpustakaan sekolah di SMA Negeri 1 Salatiga. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan rancangan program yang berdampak positif bagi murid. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Jadi kita mulai melakukan perubahan-perubahan dari tingkat yang kecil yang nanti tentu saja akan semakin meningkat ke perubahan-perubahan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.